Sini kumpul, kita bakal nonton pertarungan yang gila banget. Dua cowok saling todong pedang. Siap tempur. Charles bilang musuhnya ini nekat parah. Tapi Atel cuma senyum sinis. Yakin bakal menang mutlak. Dia mau jadi penguasa. Si pirang Charles ini satria terkuat yang pernah ada. Sedangkan musuhnya cuma penulis asli yang reinkarnasi jadi karakter kroco. Mereka langsung bentrok. Berhadapan. Pedang beradu keras. Saling pamer siapa bos sebenarnya. Tiba-tiba Atel ngelepasin serangan sihir gila yang hancurin semua di sekitarnya. Charles sampai syok berat lihat itu. Tapi si Satria udah hafal gerakannya. Dia langsung serangan balik. Nembakin energi sihir yang gak ngotak besarnya. Adele sampai terlempar jauh. Tapi dia mendarat mulus dan siap buat balas dendam lagi. Sayangnya, Charles jauh lebih lincah. Dia lompat ke samping, lalu tebas Adele tanpa ampun. Satria itu benar-benar berniat mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Dia terpental ke ujung arena dengan tubuh penuh luka parah. Lalu tiba-tiba dia buka mata, kayak gak ada apa-apa. Di dunia nyata, novelis bernama satu lagi, asyik tanda tangan kontrak. Karyanya, yang berjudul Overlord Heroic Saga, meledak keras setelah nulis 400 bab gratisan. Dia seneng banget dong tanda tangan kontrak ini, karena itu artinya karya kesayangannya bakal dijadiin game keren. Akhirnya, setelah lama jadi penulis tanpa nama, semua keringat dan usahanya terbayar lunas. Penuh syukur, dia langsung goreskan tanda tangan di atas kertas itu. Berharap masa depan cerah ada di depan mata. Tapi tunggu, plot twist. Tiba-tiba, dia malah bergelantungan di ujung atap gedung, gara-gara ada yang dorong dia jatuh. Dia pegangan sekuat tenaga. Teriak minta tolong, karena belum mau mati. Pas nengok ke atas, dia lihat agen yang nyodorin kontrak tadi. Dia mohon, minta diselamatin. Tapi gilanya, orang itu. Perhatikan baik-baik bagian ini, asik banget. Sato shock, karena agen itu bisa baca pikirannya. Lebih ngeri lagi, pas kepalanya berubah jadi wujud monster dengan banyak mata. Agen monster itu malah angkat kaki dan injak tangan Sato pelan-pelan. Makin susah buat pegangan dong. Pas nyaris jatuh, dia langsung flashback. Ingat hidupnya yang miris. Padahal, dia baru mulai ngerasain hidup enak dan usahanya baru aja berbuah manis. Belum sempat bahagiain ibunya, apalagi novelnya juga masih gantung belum tamat. Sial banget kan? Nasibnya, pokoknya tekadnya bulat. Dia paksa tangannya buat bertahan hidup lebih lama. Tiba-tiba aja, ada energi dan kekuatan luar biasa ngalir di tubuhnya. Kekuatan ini bikin dia bisa narik badannya, naik dari ujung atap, dan langsung hajar monster yang nyerang dia tadi. Kekuatannya pecah banget, sampai satu gedung langsung dilalap api dan runtuh dalam hitungan detik. Sato sampai bengong, lihat kelakuannya sendiri, sambil melayang. Si musuh malah kagum, karena Sato punya kekuatan berserker yang buas banget. Monster itu langsung cekik lehernya, dan bilang, kalau kekuatan luar biasa ini bakal bawa dia hidup lagi di dunia buatannya sendiri. Dan janji mereka bakal ketemu lagi nanti. Monster itu ngelepasin cekikannya, bikin Sato jatuh bebas ke bawah. Adegan langsung pindah ke cowok berotot yang disambut sama layar sistem dunia gamenya. Tiba-tiba dia ketemu beruang raksasa dan langsung lari ketakutan kayak pengecut sejati. Jelas aja dong, dia nggak mau mati, dimakan monster liar. Jadi dia kabur makin dalam ke hutan. Ajaibnya, tiba-tiba muncul senjata di tangannya buat ngelawan beruang gede itu. Sekali serang, monsternya langsung tumbang. Gampang banget. Dia kaget setengah mati. Lihat badannya udah beda total. Habis didorong cowok misterius dari atap gedung, dia malah masuk ke dunia novelnya sendiri. Ditambah lagi, tubuhnya berevolusi gila-gilaan jadi selevel Ksatria Pro. Otot bisepnya kebentuk sempurna, dadanya bidang, dan perutnya kotak-kotak keras banget. Nggak bisa bohong. Fisiknya sekarang beneran maco abis. Belum lagi, semua indranya ikutan. Jadi super tajam, bisa ngerasain lingkungan sekitar jauh lebih jelas. Tiba-tiba dia cium bau hewan buas yang sama dan sadar bakal dikeroyok,
lebih dari satu beruang. Gawat nih. Dia langsung putusin cabut dari hutan, tapi malah dengar suara jeritan melengking dari arah dalam. Ada banyak mayat bergelimpangan di tanah. Gara-gara amukan beruang, di sana, cewek bernama Erika lagi nangisin teman-temannya yang habis dibantai sama 4 beruang sekaligus. Dia gemetar ketakutan sembunyi di balik pohon, berdoa, semoga nggak ketahuan. Sialnya, salah satu beruang raksasa itu malah berhasil cium bau manusianya dan langsung nyerang. Erika coba beraniin diri buat ngelawan, tapi nyalinya ciut karena sadar levelnya beda jauh. Saat dia nyaris pasrah, Adele datang. Dan kalian pasti mikir hal yang sama kan? Gila, dia tonjok beruang itu. Sampai tumbang cuma pakai 1 pukulan. Dia sendiri syok sama kekuatannya. Tapi so asik di depan Erika. Cewek itu ngenalin dia sebagai Adele. Kaget banget. Karena harusnya cowok ini udah mati. Erika lihat kawanan beruang di belakang dan teriak, ngasih peringatan. Adele langsung hadap belakang. Nyuruh Erika tetap di belakangnya sambil pasang kuda-kuda. OP parah. Dia sikat beruang itu satu persatu pakai kecepatan dan tenaga monster. Pukulannya beruntun, nggak kasih celah buat musuh. Napas, apalagi balas dendam. Erika cuma bisa melongo takjub. Lihat betapa gampangnya beruang-beruang itu dihabisi. Habis menang gaya, Erika nyamperin dia dan panggil nama Adele. Dia bingung, harus ngapain? Sampai tiba-tiba, cewek itu lompat dan peluk dia erat banget. Erika nangis, kejer, selalu yakin kalau Adele bakal pulang. Selamat, suatu hari nanti. Dan doanya itu akhirnya terkabul. Muka Adele langsung merah padam, gara-gara dipeluk cewek cantik begini. Saking senangnya, Erika narik dia pulang ke desa sekarang juga, buat rayain kepulangannya bareng orang sekampung. Di sisi lain, dia mikir keras, ini Adele siapa sih? Layar sistem, muncul bahwa data si Adele, langsung transfer semua ingatannya masuk ke kepala. Dari masa lalu yang jauh banget, pas dia masih bocah latihan bareng ayahnya, sampai momen dikejar beruang raksasa yang bikin dia tewas. Itu memori terakhir yang kerekam sebelum dia mati. Terus terungkap juga nih, gara-gara konspirasi licik seseorang. Dia dibunuh, dan reinkarnasi jadi karakter barbar figuran doang. Dia jadi mikir, padahal bakal jauh lebih gampang kalau reinkarnasinya jadi tokoh utama sekalian. Sadar Adele lagi bengong, Erika nanya apa. Dia baik-baik aja. Adele bilang santai aja. Tapi dia baru sadar kalau cewek ini babak belur gara-gara diserang tadi. Karena khawatir, dia nyuruh Erika naik ke punggungnya biar bisa digendong sampai desa. Di jalan dia mikir, gimana caranya lock out dari game ini. Tapi sekarang, mending ke desa dulu buat cari petunjuk jalan pulang ke dunia asli. Adele lari gendong Erika pakai kecepatan gila. Bikin cewek itu nyaris pingsan. Saking kencangnya, dia sempat-sempatnya metik buah di jalan. Cuek aja cewek di punggungnya, mabok darat. Pas digigit, ternyata buahnya manis banget. Girang dong. Dia langsung tawarin ke Erika. Tapi langsung ditolak mentah-mentah. Gara-gara masih kesal. Akhirnya, mereka sampai juga di pemukiman suku Serigala Hitam. Begitu dengar Adele pulang, selamat, satu kampung langsung lari nyambut kedatangannya. Mereka kaget dan bersyukur dia selamat dari beruang. Adele langsung merinding. Takjub, lihat seluruh desa sama warganya. Dia langsung ingat di teks dunia suku Serigala Hitam yang dia tulis di novelnya. Bisa lihat karya sendiri, sehidup ini beneran jadi hadiah terindah buat penulis. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berat, dan dia lihat sosok cowok raksasa. Manggil namanya, warga desa otomatis nunduk hormat. Bikin Adele sadar, ini pasti bapaknya. Dia ingat, orang ini satria legendaris yang kabarnya pernah ratain 5.000 pasukan. Sendirian, pria bernama Manzu, ini adalah kepala suku Serigala Hitam yang auranya ngeri abis. Dia nanya apa Adele mau ngomong sesuatu, dan Adele langsung gemetaran parah cuma gara-gara ditatap. Ayahnya, di luar dugaan, Manzu malah lari dan meluk dia kuat-kuat.
sampai napasnya nyaris putus. Pria tua raksasa itu nangis kejer sesenggukan. Sementara Atel cuma bisa biru kehabisan napas dipeluk. Begitu Manzu girang, anak tunggalnya, hidup lagi sesuai ramalan peramal. Lalu ngusap air mata buat ngasih pengumuman. Jadi gimana? Kalian udah penasaran kan sama kelanjutannya? Oke, ikuti aku. Kita akan melihat pesta desa besar-besaran untuk merayakan kepulangan putranya. Dengan selamat. Malam itu, seluruh warga berbagi hidangan mewah menyambut kepulangan Adele. Dia pun berbaur hangat bersama mereka dan mengamati betapa meriahnya mereka. Sekelompok orang menari untuk menceritakan legenda epik Raja Marshall yang agung. Mereka menabuh drum dan setiap pukulan kerasnya memperingati bagaimana Raja Marshall yang hebat itu dibunuh oleh para musuhnya, tapi bangkit lagi dari kematian. Erika menari dengan sangat anggun. Setiap langkahnya memancarkan keanggunan dan kekuatan, menggambarkan legenda Raja Marshall yang melindungi desa sebagai sang penyelamat. Semua orang, termasuk Adele, benar-benar terpukau oleh betapa mempesona dan luasnya tarian itu. Sambil menonton, dia terus memikirkan bagaimana cara keluar dari dunia gila ini. Dan sadar bahwa hanya ada satu jawaban mutlak untuk masalahnya. Kerajaan Pri itu adalah bangsa para pengguna sihir terkuat dan latar utama dari kronik perang pahlawan tertinggi, karena di sanalah dia pasti sudah menempatkan jalan keluarnya. Dia sedang mengunyah makanannya ketika Blada, prajurit sabuk emas, suku serigala hitam, sekaligus adik laki-laki Manzu, tiba-tiba muncul dan menyelamatinya. Karena berhasil mengalahkan 4 beruang, pria itu menyebutkan bahwa Atel telah resmi bergabung dalam jajaran prajurit elit sabuk emas. Dia berterima kasih pada pria itu, tapi tetap sangat waspada. Mendapat gelar prajurit sabuk emas adalah kehormatan terbesar dan syarat mutlak untuk menjadi kepala suku. Karena hal ini, dia sangat sadar akan terseret ke dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan pamannya. Mereka berdua bersulang. Namun Atel sama sekali tidak meminum. Minumannya teralihkan oleh aroma blade yang khas. Tidak salah lagi bahwa pria inilah yang sudah membunuh Atel di masa lalu. Dia lalu membuang isi cangkirnya dan langsung menantang pria tua itu bertarung. Bleta merasa ini sangat lucu, tapi dia memberitahu keponakannya bahwa pesta besar ini baru saja dimulai dan mereka harus menikmatinya sepuas mungkin. Atel mencoba menahannya pergi, tapi pria itu dengan santai mengucapkan selamat tinggal. Dia menatap saat Bleta melangkah kembali ke dalam desa, menyadari bahwa Bleta hanya bertarung dalam pertempuran yang pasti bisa dimenangkannya. Pria itu pasti gagal mengukur kekuatan aslinya, dan Adele sangat yakin bahwa dia akan kembali diincar olehnya lagi. Sementara itu, kembali ke desa, Manzu dengan gembira berinteraksi dengan rakyatnya dan memuji seorang anak yang menangkap kelinci, mengatakan dia akan menjadi pejuang hebat saat besar nanti. Aitel mengamati ayahnya dan bisa melihat bahwa dia adalah kebalikan total dari adik laki-lakinya, Bleta. Di dunia sebelumnya, dia tidak pernah punya ayah. Jadi dia benar-benar bingung bagaimana harus bersikap di depan pria itu. Jika dia punya ayah, apakah ayahnya akan berbicara dan membesarkannya dengan penuh cinta seperti Manzu? Tiba-tiba, pria itu melambaikan tangan dengan antusias padanya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin diberikan kepada putranya. Dia dengan bangga menunjukkan tanda prajurit sabuk emas yang hanya diberikan kepada mereka yang berhasil mengalahkan 3 beruang atau lebih dalam satu perburuan. Manzu bertaruh bahwa putranya pasti merasa sangat terharu dan kewalahan sampai dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia kemudian menyuruh putranya untuk segera memakainya. Tapi Atel bertingkah canggung karena dia belum pernah memakai sabuk seperti itu sebelumnya. Manzu terlihat bingung. Jadi Atel beralasan tangannya terluka dan tidak bisa mengikat sabuknya
dengan benar. Manzu, dengan senang hati, menawarkan bantuan. Sambil mengikatkan sabuk itu, sang kepala suku menceritakan kembali momen saat pertama kali bertemu Atel dan mengikat sabuk pertamanya. Setelah terpasang rapi, Manzu mengagumi hasil kerjanya sejenak dan berkomentar bahwa putranya sudah tumbuh begitu besar. Tersenyum hangat padanya. Dia berterima kasih karena Atel pulang dengan selamat dan menyuruhnya untuk sedikit bersukacita karena telah menerima sabuk emas di usia 16 tahun, hal yang belum pernah terjadi. Meski tahu momen ini hanya sementara, Atel ingin menikmatinya dan mengakui bahwa dia bahagia karena hidup di sana tidak terlalu buruk. Manu dan para prajurit dari suku Serigala Hitam bersorak lagi, menikmati malam persis seperti yang disukai kepala suku mereka. Saat mereka melanjutkan perayaan gila ini, tiba-tiba Manzu menjatuhkan minumannya dan membuat semua orang syok. Dia perhatikan baik-baik bagian ini, karena situasinya makin liar. Dia berubah menjadi monster bertaring besar. Atal berlari menghampiri ayahnya, panik setengah mati, mengira dia diracuni. Dia menjerit sambil memeluk tubuh ayahnya yang kaku. Tiba-tiba, Mu tampak seperti monster mengamuk dan mengaum keras. Layar status Atel memberitahunya bahwa Mu terkena efek status spesial Berserk. Manu berusaha menyerang putranya, dan Atel nyaris tidak bisa menahannya dengan sebuah kuncian. Hal ini membuat Atel sadar bahwa target utama berada adalah membiarkan Manzu membantai desa yang sangat dicintai kepala suku tua itu. Atel sangat murka karena berada memaksa ayahnya membunuh penduduk desa yang dia cintai lebih dari siapapun. Dia meneriaki ayahnya untuk bangun, tapi dia malah berakhir dipukul tepat di wajah oleh pria tua itu. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dari pukulan itu. Atel menatap ayahnya lagi dan merasakan aura serigala liar yang sangat mengerikan di dalam dirinya. Manzu meninju Atel dan memukul mundur pemuda itu sampai dinding batu menghentikannya. Atel sadar dia tidak bisa menghentikannya hanya dengan kekuatan otot. Sementara itu, Manzu menjadi semakin kehilangan kendali, membuat para penduduk desa lari ketakutan darinya. Seorang ibu tersandung saat berlari, membuat anaknya berhenti dan menyuruhnya bangun. Hanya dalam 1 detik, Manzu sudah berada di dekat mereka. Ibu itu menjerit, menyuruh putranya lari meninggalkannya. Tapi bocah itu meraih kapak dan berhadapan langsung dengan pria tua itu. Meski ketakutan setengah mati, bocah itu bersumpah akan melindungi ibunya. Manzu baru saja akan menyerangnya, tapi Atel muncul kilat dan memblokir serangannya sebelum mengenai bocah itu. Atel memuji keberanian luar biasa anak itu. Dia lalu menyuruh penduduk desa terdekat untuk segera mengamankan ibu dan anak itu sementara. Dia menahan ayahnya. Penduduk desa pun lari menyelamatkan diri. Manzu mencoba meninju Adal, tapi dia berhasil menangkis kekuatan ledakannya. Sialnya, Manzu menyusul dengan tinju lainnya. Atal menghindar, tapi kekuatan hempasannya merobek telinga kanannya. Manzu meninjunya lagi dengan tenaga gila, membuat Atel terpental. Tapi, kamu pikir dia akan menyerah? Sama sekali tidak. Atel mencengkeram lengan Manzu untuk menahan posisinya. Dia sadar harus bertarung habis-habisan untuk menghentikan ayahnya. Mereka saling baku hantam tanpa ampun berulang kali. Atel berusaha lebih keras meluncurkan rentetan pukulan super cepat, tapi Manzu mampu menahan semuanya. Manzu kemudian meninju putranya bertubi-tubi dan semua pukulannya itu mengenai target. Pukulan terakhirnya bahkan cukup kuat untuk menghancurkan tanah di bawahnya. Atel berusaha mati-matian untuk kembali berdiri. Dia teringat pada anak yang bertahan demi melindungi ibunya tadi. Saat Manzu menyerang, Adal memikirkan bagaimana ayahnya pasti rela mengorbankan nyawa untuk melindungi desa. Ini tekad luar biasa Adal untuk bangkit memberinya kekuatan heroik. Dia berlari kencang menerjang ayahnya dan langsung menanduk dagunya. Dari benturan itu, sebuah jarum kecil terlepas dari Manzu.
Pria tua itu tumbang. Atel, yang kelelahan parah, ikut terjatuh. Manzu kembali bangkit, membuat Atil ketakutan. Namun, Manzu sudah kembali pada kesadarannya dan benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Atel sangat terkejut melihat ayahnya pulih dari kondisi berserk. Dia melihat jarum itu di tanah dan curiga bahwa benda itu pasti ada hubungannya dengan semua ini. Manzu menghampiri putranya, mengira dia terluka parah. Adel bilang dia baik-baik saja, namun dia tetap pingsan, tepat di depan ayahnya yang panik. Sementara itu, Bleta dan anak buahnya sedang menunggang kuda. Di tempat lain, Bleta memikirkan bagaimana jarum berserk yang dibuat khusus oleh penyihir bisa dengan mudah dilepas hanya dengan sebuah sundulan. Dia mulai yakin bahwa ini pasti berarti Atel memiliki semacam kekuatan spesial yang gila. Bleta menerima kekalahannya untuk saat ini karena dia berencana menghabisi mereka besok. Dia dan pasukannya pergi menuju sebuah gua, sebuah geraman dari dalam kegelapan. Gua menakuti para pria itu, kecuali Bleta. Seekor beruang putih raksasa yang ditahan oleh rantai besi menuntut agar Bleta segera mengembalikan anaknya. Beruang itu mengamuk liar karena amarahnya sudah mencapai puncaknya. Belda memanggilnya Lord Calamity dan bermaksud untuk bernegosiasi dengannya. Lord Calamity mengaum, menyuruhnya diam, karena dia tidak sudi mendengarkan. Belda menunjukkan bahwa mereka menyandera anak beruang itu dan mengancam akan membunuhnya jika Lord Calamity menolak bicara. Anak beruang itu menangis sambil meraih orang tuanya. Lord Calamity memohon agar anak mereka dilepaskan. Bleta menyuruhnya untuk menghancurkan suku serigala hitam sebagai syarat untuk melepaskan anaknya. Lord Calamity hanya bisa mengaum dalam kemarahan. Keesokan paginya, Adel terbangun di tempat tidur. Tubuhnya dipenuhi luka yang diperban, dan kepalanya sangat pusing. Manzu ternyata juga terbaring di ranjang sebelahnya. Adel bertanya, apakah ayahnya baik-baik saja? Manzu memberitahunya bahwa tubuhnya belum bisa digerakkan. Dengan kesedihan mendalam, kepala suku tua itu meminta maaf atas insiden semalam. Ed meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya, dan Bledalah yang harus disalahkan. Tetap saja, Manzu merasa sangat bersalah karena telah gagal melindungi desa. Dia merasa sudah tidak lagi pantas untuk menjadi seorang kepala suku. Atel sangat tidak setuju, tapi Manzu berpikir kekacauan yang dibuatnya sudah terlalu fatal untuk dimaafkan. Tiba-tiba, warga desa berbondong-bondong menyerbu tenda mereka sampai saling tersandung. Saat masuk, mereka berdebat, mencoba mengatakan sesuatu. Dan disinilah kita berhenti. Percayalah, kalian pasti tidak sabar melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sini kumpul bareng aku, kita lanjut ceritanya. Warga datang menjenguk sang kepala suku. Ibu dan anak yang diselamatkan sebelumnya berterima kasih dan memastikan semua orang aman. Dia percaya penuh padanya dan tahu pasti kalau dia menyayangi desa lebih dari siapapun, mewakili seluruh warga. Dia bilang, mereka semua percaya padanya. Manzu benar-benar terharu mendengar itu. Sampai kehabisan kata-kata. Wanita itu lalu lanjut, bilang, agar ketua juga percaya pada warga, seperti mereka percaya padanya. Sang ketua buru-buru menyembunyikan tangisnya. Di sisi lain, warga bersorak, menyemangati ketua untuk terus melindungi suku serigala hitam. Demi mereka semua, Manju menangis sambil berterima kasih atas dukungan hangat mereka. Senyum bahagia pun mengembang. Tapi tiba-tiba, seorang warga berlari panik, berteriak kalau Lord Calamity sedang menyerang desa kita. Di luar, api sudah berkobar di mana-mana, dan sang monster mengamuk parah. Atel ingat tentang bencana hutan ini. Seekor monster suci legendaris yang dulunya melindungi suku serigala hitam bersama Raja Dewa Agung. Tapi sekarang, warga melapor kalau monster itu malah menghancurkan desa mereka. Atel langsung melompat dari kasurnya, bertekad bulat untuk menghadapi Sang Dua Monster. Ayahnya memohon agar dia tidak pergi karena manusia biasa takkan menang melawan monster
suci. Atel mengabaikan larangan itu dan malah mengambil kapak ayahnya dari rak. Sambil menenteng kedua kapaknya, dia berjanji akan mengembalikannya setelah pertarungan selesai. Atel berlari keluar dan melihat desanya hangus dilalap api, sementara Lord Calamity mengamuk. Gila-gilaan. Dia sangat syok melihat betapa raksasanya monster itu. Tiba-tiba, Bleta dan anak buahnya muncul, dan sang penjahat menyambut keponakannya di medan tempur. Kemunculannya membuat Atel naik darah. Saking marahnya, tatapan matanya terlihat persis seperti tatapan tajam ayahnya. Atel memasang kuda-kuda dan langsung menantangnya berduel. Bleta malah geli melihat keberaniannya, lalu bilang kalau dia bukanlah lawannya. Monster raksasa itu tiba-tiba muncul di belakang si penjahat, mengaum sekeras gempa bumi. Perhatikan baik-baik bagian licik ini ya. Atel heran. Kenapa monster suci patuh? Lalu Bleta memamerkan anak monster yang disanderanya, sambil bilang, dia cuma perlu menculik harta paling berharga milik sang dewa. Dia sangat bangga bisa membuat monster legendaris ini tunduk tak berdaya sama sekali, hanya dengan memanfaatkan titik lemahnya. Atas perintahnya, Lord Calamity langsung menerjang Atel. Beruang raksasa itu menghantamkan cakarnya, yang berhasil ditangkis Atel pakai kapak. Tekanan serangan luar biasa ini menyadarkan Atel kalau dia pasti mati konyol kalau menahannya mentah-mentah. Beruang putih itu melancarkan serangan kedua, dan Atel sigap menghindar. Dia benar-benar mengakui kecepatan dan kekuatan dewa monster ini. Apalagi tubuhnya, sekeras batu yang mustahil ditebas. Lord Calamity mengaum keras, memamerkan taring tajamnya yang mengerikan. Atel lalu teringat, walau batu tidak bisa dipotong dengan mata pisau, batu masih bisa dihancurkan menggunakan pukulan pasak. Ide brilian ini membuatnya melempar salah satu kapaknya sekuat tenaga, hingga berhasil menancap sangat dalam di bahu kanan sang monster dan melukainya dengan parah. Atel kemudian berlari menerjang monster itu. Beruang raksasa membalas dengan cakarnya, tapi Atel melompat tinggi, memanfaatkan momentum di udara. Dia mengayunkan kapak di tangannya tepat menghantam kapak yang sudah menancap di bahu beruang, layaknya sebuah palu. Serangan fatal yang super epik ini langsung memutus lengan kanan Lord Calamity. Sang monster suci meraung kesakitan sebelum akhirnya mati dan tumbang ke tanah. Sang anak beruang melompat lepas dari cengkraman pasukan Bleta dan lari menangisi induknya yang sudah mati. Bleta malah ngamuk melihat monster suci itu ternyata sangat tidak berguna. Dia memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah. Hujan panah melesat deras, tapi dengan satu ayunan kapak mematikan. Atel menghancurkan semuanya. Pasukan Bleta ketakutan setengah mati, merasa menghadapi monster sungguhan. Saat mencoba kabur, Atel langsung menebas mereka semua secepat kilat. Aura membunuh Atel makin menyala terang. Dia menantang Bleta untuk menyelesaikan semuanya hari ini juga. Sang paman mencabut kapaknya dan segera masuk ke kuda-kuda bertarung untuk menerima tantangan itu. Atel dan Bleta saling tatap tajam, menunggu siapa yang menyerang duluan. Tiba-tiba, Bleta lenyap seperti hantu dan muncul tepat di belakang Atel. Pemuda itu tidak sempat menyadarinya sampai bahu kirinya robek ditebas. Bleta lalu menyerang brutal dari depan. Meski Atel berusaha keras menangkis, sabetan si penjahat masih terus menembus pertahanannya. Bleta menghujaninya dengan serangan beruntun, memaksa Atel terus bertahan tanpa ada celah membalas. Bleta lenyap lagi. Lalu sekejap muncul tepat di depan wajah Atel dengan ayunan kapak tenaga penuh yang siap mencabut nyawa. Atel sama sekali tak mundur dan menabraknya mentah-mentah. Dia berhasil menghajar dada Bleta duluan sebelum serangan mematikan itu mengenainya. Bleta terpental jauh. Warga bersorak merayakan kemenangan Atel. Tapi meski terkapar, penjahat itu malah tertawa seperti orang gila. Atel bingung. Apa yang lucu? Bleta membongkar kalau kapaknya sudah dilumuri racun kutukan mematikan. Dia sesumbar dengan racun
yang sudah meresap di darahnya. Atel sendirilah yang akan membantai sukunya. Atel tiba-tiba merasakan sakit dan amarah luar biasa yang membuatnya berteriak histeris. Bleta tertawa puas, menyebut Atel akan segera berubah jadi monster dan mati mengenaskan. Coba tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Saat tubuh Atel mulai berubah, roh Lord Calamity mendadak muncul. Sang dewa bilang, karena Atel sekarang lebih mirip monster ketimbang manusia, dia kini bisa memahami bahasanya. Beruang putih itu membuka mulutnya, memamerkan pedang bersinar di lidahnya. Atel langsung menggenggamnya. Lord Calamity lalu menjelaskan kalau senjata ini adalah pedang suci, peninggalan sang Raja Dewa, dan siapapun yang berhasil mengalahkannya berhak memakainya. Namanya adalah pedang Mol. Atel seketika bisa merasakan energi sangat luar biasa dari pedang itu berputar di nadinya. Lord Calamity menyuruhnya bertarung demi orang-orang yang harus dilindunginya. Teriakan kesakitan Atel mendadak berhenti total, membuat warga dan Bleta sangat kaget. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Atel bangkit, menggenggam pedang suci, Mol, dengan aura buas Lord Calamity memancar dari tubuhnya. Dengan pikiran super jernih dan tenaga penuh, Atel menatap Bleta dan bilang kalau ini saatnya mengakhiri semua omong kosong ini. Atel menerjang dengan kecepatan kilat, lalu menebas mata kiri pamannya dalam satu gerakan mulus. Saat Bleta mencoba membalas sabetan itu, dia baru sadar kalau Atel memegang pedang suci Mao. Tebasan pedang itu langsung membelah dada Bleta, menjatuhkannya ke tanah. Hatinya sangat hancur melihat Atel justru diakui oleh Dewa Monster. Bleta lalu teringat masa lalunya yang terlahir di dunia tidak adil, di mana dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang jenius dan kuat, Manzu. Dia ingat betapa populernya sang kakak. Sementara dia sendiri malah dibenci banyak orang. Meski begitu, Bleta sangat mengidolakan Manzu dan bertekad mengejarnya. Dia rela mempertaruhkan nyawa, bertarung melawan banyak monster, dan melewati penderitaan luar biasa hanya demi bisa setara dengan kakaknya. Di sebuah medan perang besar, seluruh suku bersorak memuja duo saudara yang tak terkalahkan ini. Manzu saat itu dikepung puluhan musuh dan unggul telak. Tapi dia tidak sadar ada satu musuh menyelinap di belakangnya. Bleta melihatnya dan berlari secepat kilat. Dia menahan serangan mematikan itu dengan tubuhnya demi melindungi kakaknya. Akibatnya, mata kirinya hancur cacat permanen. Setelah perang usai, Bleta marah dan menuntut jawaban. Kenapa kakaknya melarang dia ikut perang berikutnya tanpa berani menatap wajah adiknya secara langsung? Manzu meminta maaf dan tegas mengatakan kalau Bleta tidak boleh bertarung lagi karena matanya yang cacat. Bleta merasa sangat dikhianati, dihukum hanya karena melindungi kakaknya sendiri. Kembali ke masa kini, Bleta berteriak pada Atel kalau dia bukanlah pihak yang jahat, karena Manzu dan sukunya lah yang membuangnya. Dia bersumpah akan menghancurkan segalanya, lalu menerjang gila. Atel tidak peduli dan menyuruh pamannya bertanggung jawab atas semua kejahatannya. Atel langsung maju, menabrak pamannya, bersumpah melindungi keluarga dan desanya. Mereka berdua beradu kekuatan di detik yang sama. Tapi, tebasan Atel lah yang bersarang telak. Tubuh Bleta terpental mundur dan jatuh. Dan di saat terakhir itu, dia tersadar. Dia sebenarnya tahu, larangan Manzu adalah murni bentuk kasih sayang. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia hanya ingin kakaknya mengajaknya bertarung bersama lagi. Dia mengenang janji masa kecil mereka untuk selalu bertarung berdampingan. Kini, Bleta terkapar mati di tanah. Warga bersorak, merayakan kemenangan besar Atel. Tak lama setelah tragedi itu, Atel pun memutuskan untuk berkelana ke kerajaan peri, berpamitan pada ayah dan warganya. Dan disinilah kita berpisah. Kalian pasti setuju. ARC, ini gila. Warga sedih, berharap dia jadi ketua kelak. Manzu bilang, kalau sini, kumpul.
kalian dan aku bakal lihat karakter utama kita buktikan diri. Sang ayah ragu, anaknya pantas jadi ketua. Tapi, orang lain yakin, Adele mampu. Manzu akhirnya nekat membuktikan, lalu dia mengayunkan kapaknya. Serangan itu langsung ditangkis Adele pakai pedang suci miliknya. Adele bingung banget. Sang ayah bilang, tangkisannya lumayan bagus, tapi gerakannya masih terlalu lembek dan penuh celah yang mematikan. Manzu tersenyum tenang, bikin Adele makin bingung. Pria tua itu menjelaskan kalau Adele itu sangat spesial dan punya takdir besar. Dia menunjuk pedang sucinya sebagai bukti nyata. Katanya, semua orang bakal diuji jiwanya saat menghadapi keputusasaan. Dengan wajah sedih, dia menyebut Bleta sebagai contoh jiwa yang kehilangan cahayanya. Dia menyuruh Adele melatih pikiran, teknik, tubuh, dan juga jiwanya, agar cahaya jiwanya tidak pernah padam, apapun yang terjadi. Adele mengangguk paham. Tiba-tiba, Erika muncul dan langsung lari mendekat. Dia nempel banget sampai wajah Adele merah merona. Ternyata, dia memakaikan kalung pelindung yang terbuat dari taring monster suci. Erika bilang, kalung itu dibuat khusus untuk melindunginya. Baru saja Adele mau bilang makasih untuk hadiah manis itu, Manzu tiba-tiba menerjang anaknya dengan pelukan erat, memohon supaya dia tidak pergi. Adele akhirnya melambaikan tangan ke warga desa tercinta. Singkat cerita, Adele sedang camping santai di tengah hutan, sambil bakar daging di atas api unggun. Dia senang banget, dagingnya sudah matang sempurna. Pas mau masuk mulut, ada suara aneh. Dia menoleh dan melihat kalau anak beruang peliharaan Lord Calamity ternyata ngikutin dia. Adele heran, ini beruang mau ngikut sampai kapan? Dia menyuruhnya pulang. Tapi si anak beruang polos itu malah jalan mendekat dengan wajah super girang. Perutnya bunyi kencang. Jadi, Adele kasih sepotong daging. Beruang itu saking laparnya, malah gigit tangan Adele. Sekalian sama dagingnya. Untunglah dia masih bisa ngasih makan si bayi beruang itu. Walau tangannya sekarang penuh iler. Dia kesal setengah mati, sampai janji mau ninggalin hewan kecil ini. Tapi sedetik kemudian dia kaget luar biasa saat melihat ada sesuatu yang aneh. Anak beruang itu bawa kelabang raksasa di mulutnya. Si beruang menyodorkan kelabang itu sebagai hadiah. Tapi Adele teriak, ngeri, kalau dia ogah. Beruang itu akhirnya ketiduran pulas di pangkuannya. Dia lihat si beruang memeluk pedang mole, layaknya bantal guling kesayangan. Adele sadar, beruang ini nempel terus karena pengen dekat dengan pedang yang punya aroma ibunya. Dia jadi ingat gimana Lord Calamity matian melindungi anaknya agar tidak terseret ke petualangan. Berbahaya ini. Dia menatap bayi beruang yang tidur nyenyak itu. Baru saja tangannya mau ngelus kepalanya, si beruang malah buang muka sambil memeluk erat pedang itu. Astaga, bocah ini ternyata mau melindungi pedangnya. Esok paginya, si anak beruang bangun, tapi kaget karena Adele dan pedang itu sudah lenyap. Dia muter-muter kebingungan mencari pedangnya. Tapi hasilnya nihil. Merasa dibuang, dia mulai menangis. Sedih. Tiba-tiba, Adele muncul. Nanyain apa? Dia nyari pedangnya. Dan dia bilang, kalau pedang itu tidak bisa dikasih. Sebagai gantinya, Adele mengikatkan potongan kain pembungkus pedang ke leher si beruang sebagai kalung hadiah. Lalu, dia mengajak beruang itu ikut bersamanya dan mulai melangkah pergi. Bayi beruang menangis bahagia. Dia jalan berdampingan sambil menggonggong ceria. Adele bilang, jatah makan mereka selanjutnya baru ada setelah sampai di desa terdekat. Mereka pun lari bersama menyusuri jalan. Sementara itu, seekor burung terus mengintai mereka. Lewat matanya, sang penyihir melihat duo kocak ini dari bola ajaib. Dia takjub karena sedang memantau prajurit yang bisa menghancurkan jarum racun sihir. Penyihir itu sangat tertarik buat terus mengawasi Adele. Singkat cerita, Adele dan beruangnya tiba di sebuah desa. Tujuan utama mereka tentu saja kedai makan. Sambil asyik makan, Adele bertanya, "Ke, pemilik kedai apa
dia tahu soal kerajaan peri. Sayangnya, bapak itu tidak pernah dengar tempat kayak gitu. Adele langsung teringat bayangannya tentang kerajaan peri. Sebuah surga, aman, bagi para peri. Di pulau terbang indah, melewati Laut Utara. Dia menyesal tidak menulis detail kerajaan itu di novelnya, biar gampang dicari. Dan yang paling parah, dia nyesel banget nulis aturan kalau siapapun harus melewati pasukan monster, naga, raksasa, dan hantu buat ke sana. Sekelompok pria tak sengaja dengar ocehan Adele dan langsung ngakak. Mereka bilang tempat hayalan itu tidak pernah ada dan dia itu idiot karena memimpikannya. Salah satu preman nyuruh Adele pergi, atau bayi beruangnya bakal dijadiin sate. Wah, beruang kita langsung gigit tangan preman itu. Gigitan ini bikin bos tentara bayaran kiri, si Otto, ngamuk dan menendang meja. Otto mengancam Adele supaya kabur. Pemilik kedai langsung gemetar ketakutan pas mengenali wajah Otto. Dia berbisik nyuruh Adele segera lari. Sekarang juga, karena Otto itu mantan kesatria jahat. Perhatikan baik-baik ya. Ini bagian paling seru. Otto menatap tajam, menyuruh anak buahnya maju. Adele langsung menumbangkan preman itu dalam sekejap. Otto kaget, setengah mati. Sampai nanya, Adele ini siapa? Adele jawab, kalau dia itu sang penulis asli novelnya. Lalu dia buka baju, memamerkan otot-ototnya yang kekar. Otto langsung ciut dan memohon ampun. Tapi sayangnya, preman buronan itu tetap habis dihajar. Pemilik kedai berterima kasih sambil menjabat tangan Adele. Dia membeberkan poster buronan Otto dan gengnya, membuktikan Adele baru saja menangkap penjahat yang sering mengacaukan kota. Adele heran, kenapa posternya minta mereka ditangkap hidup. Pemilik kedai menduga ini karena Lord, penguasa kota, mau menjadikan mereka tumbal di medan perang. Dia juga menceritakan soal rumor perang besar, sampai Baron Bird harus merekrut penjahat. Mata Adele langsung berbinar dengar info ini, bikin bapak kedai ngeri sendiri. Adele pun pergi ke kediaman Lord, menyerahkan Otto dan anak buahnya yang diikat rapi ke Baron Bird. Adele bilang dia datang bukan cuma buat perang, tapi nagih duit hadiah. Adele bertanya, santai apa Bird? Lagi persiapan perang. Bird langsung panik, nanya dari mana. Dia dengar rahasia itu. Adele menjawab, dia dengar rumor kalau pasukannya kurang, makanya kumpulin preman buat ngelawan ras Akite di timur. Bird langsung kicep, tak bisa menyangkalnya sama sekali. Adele juga menebak, alasan dia menangkap kriminal hidup. Hidup adalah buat jadi tameng di medan perang. Dia memuji taktik licik Bird dan bilang kalau orang barbar sekalipun tahu reputasi Bird sebagai sosok mengerikan bagi para musuh. Pujian manis ini bikin pipi sang Baron merona dan merasa bangga banget namanya tersohor. Tiba-tiba, Adele berlutut di depannya, lalu minta kehormatan buat mengabdi sekaligus ambil hadiahnya. Bird berpikir keras, lalu setuju, kasih 10 koin, emas plus 1 kuda perang. Mantap. Tapi, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi, yang bikin Adele sok tegang. Baron minta Adele ikut perang mewakili pasukan Gasconu bersama geng tentara bayaran kiri yang ditangkapnya. Otto dan antek-anteknya yang diikat itu langsung pucat pasi. Kalian pasti mikir dia terjebak kan? Salah besar? Tonton terus. Adele malah langsung setuju. Ternyata, ini semua sudah masuk rencana busuknya. Di tempat lain, Charles, sang protagonis pirang, turun ke medan perang, menebar teror mutlak. Adele sengaja ikut perang demi ketemu Charles yang tahu rahasia Raja Peri. Di penjara bawah tanah kota, Otto memohon ampun pada Adele sampai memanggilnya bos besar. Anggota geng kiri lainnya cuma bisa meratapi nasib di balik jeruji besi. Saat ketua mereka mengemis, minta dilepaskan. Adele dengan santai membalas kalau dia terlalu muda untuk jadi bos mereka. Pemuda itu juga menyuruhnya diam. Klaim umur muda. Adele bikin Otto melongo kaget. Dan bodohnya malah nebak umur Adele dikurangi 30 tahun.
Intinya, mau ikut perang atau kabur dari militer. Ujung-ujungnya, mati juga. Karena mereka tak mau nyerah gitu aja. Geng ini disuruh ikut perang, tanpa banyak bacot. Kalau mau selamat, masih ragu. Sang ketua berpikir keras. Lalu tiba-tiba, menantang Adele, duel. 1 lawan 1. Sang pembuat dunia novel itu ngeblank sebentar. Tapi ingat, sistem yang dia ciptakan. Otto jelas menantang jousting. Pertarungan hidup mati 1 lawan 1 antar kesatria dengan mempertaruhkan segalanya. Aturannya beda-beda di tiap negara. Tapi ada satu hukum pasti tanpa pandang bulu soal status atau kasta. Siapa yang lebih kuat? Dialah sang pemenang. Tanpa syarat apapun. Pemenang merampas semua sesuai kesepakatan. Sementara yang kalah kehilangan segalanya. Otto itu mantan kesatria. Makanya dia pede banget kalau tanding di atas kuda. Dibanding adu fisik biasa. Adele merenungkan tawaran nekat itu. Padahal, di cerita aslinya, bandit ini mati konyol tanpa nama. Nah, menurut kalian, gimana hasil duelnya? Kalian wajib tonton kelanjutannya. Ikut aku sebentar. Kalian pasti tahu rasanya terjebak di dunia game kan? Nah, kalau Otto mati sekarang, ceritanya bakal berantakan. Kehadiran sang otter mulai merusak alur aslinya. Jadi, dia harus menjaga Otto tetap hidup demi menyeret para tentara bayaran itu ke dalam peperangan. Kalau dia menang duel tombak, kelompok kiri ikut perang? Kalau tidak, mereka bebas total sesuai perjanjian Adele dengan Bird. Intinya, sang berserker muda kita dengan santai menerima tantangan ini. Sorak-sorai, menggema keras, sampai bikin beruang kecil kaget. Pasukan kiri bersorak demi kapten andalan mereka. Mempertaruhkan nyawa murni di tangannya, tapi Otto sendiri malah menatap gugup ke arah pria suku itu. Membalas tatapan matanya yang tajam, tak goyah, dan kelewat percaya diri. 10 hari berlalu. Waktu duel akhirnya tiba. Arena benar-benar meledak oleh teriakan penonton yang berisik. Dan kedua peserta melangkah masuk. Sang pembawa acara memandu kerumunan, menyambut para bangsawan, wanita, dan semua tamu ke pertunjukan ini. Saat penonton makin heboh bersorak, Bird justru mengawasi dengan tenang, bersedekap dalam keheningan. Orang-orang bertepuk tangan meriah karena kedua petarung siap bertarung. Mati-matian mempertaruhkan segalanya. Aturannya sudah sangat jelas dari awal. Mereka berdua harus menyiapkan tombak panjang masing-masing, lalu memacu kuda dan saling serang sekuat tenaga. Meski tertutup zirah tebal, tatapan mereka tak boleh goyah saat melaju kencang ke arah lawan. Satu-satunya kontak fisik yang diizinkan hanyalah ujung tombak, dan siapapun yang berhasil menjatuhkan musuh dari atas kudanya akan langsung dinobatkan sebagai pemenang. Bagi para satria berkuda yang bangga ini, status sosial dan garis keturunan sama sekali tak berlaku. Sebagai duel yang sangat dihormati, ini murni pertarungan di mana yang terkuat, yang menang. Arena sudah bergetar oleh sorak-sorai sejak perkenalan awal. Dan kini, saatnya dimulai. Pertama, para peserta dipanggil maju ke tengah lapangan. Otto adalah satria veteran yang mempertaruhkan kepalanya demi kesempatan emas, memenangkan kebebasan kelompoknya. Warga terus mengejek dan menyorakinya, bahkan berharap dia mati tragis di arena itu. Tiba-tiba, sebuah suara menggoda berkomentar betapa jahatnya omongan mereka. Pria berisik di tribun langsung mingkem, terpesona habis-habisan. Betri duduk santai di antara mereka, menyuruhnya diam hanya dengan satu isyarat kecil. Jujur saja, dia datang ke sini cuma buat menonton sang berserker muda, tidak peduli dengan yang lain. Saat para pria meleleh karena kecantikannya, nama Adele akhirnya dipanggil oleh sang pembawa acara. Dia diperkenalkan sebagai sosok misterius yang sendirian menundukkan seluruh kelompok tentara bayaran kiri. Jujur saja nih, tombak itu bukan senjata yang biasa dia pakai. Anggota kiri yang lain meneriaki kapten mereka, mengingatkan kalau nasib mereka ada di tangannya. Mendengar mereka memohon sambil bersorak putus asa, Otto jadi salah tingkah dan malu sendiri. Lanjut, kedua petarung kini saling berhadapan tanpa rasa takut.
Adel berteriak, memuji kalau zirah satria itu ternyata lumayan cocok dipakai olehnya. Nah, perhatikan baik-baik. Meski Adel kelihatan santai, lawannya sudah bertekad bulat untuk menghapus senyum tengil itu dari wajahnya. Momen epik yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Adel, sang barbar dari suku serigala hitam, berhadapan melawan Otto, pedang iblis terkenal sekaligus pemimpin kiri. Dengan ini, duel mematikan diresmikan. Begitu sinyal pertandingan dibunyikan keras, kedua petarung langsung memacu kuda mereka masing-masing. Melesat maju, diiringi teriakan perang yang menggelegar. Karena sudah sangat berpengalaman, Otto yakin 100% bisa menang. Lalu menurunkan ujung tombaknya ke arah musuh. Melihat jarak jangkauannya, rasa percaya dirinya makin meroket tajam. Ujung tombak itu sudah tepat di depan wajah Adel. Tinggal beberapa sentimeter lagi untuk menjatuhkannya. Tapi, si prajurit tiba-tiba membelokkan serangannya dengan waktu yang pas pakai tangan kosong. Pemimpin bandit dan teman-temannya langsung melongo. Kaget bukan main. Tidak percaya, Adel bisa menangkap tombak itu seolah bukan apa-apa. Adel makin mengintimidasi mereka dengan menggenggam erat dan mematahkan. Senjatanya pakai kekuatan murni. Bikin wajah Otto pucat pasi ketakutan. Dia mendadak mempelajari skill tombak dan menusukkan senjatanya ke depan dengan tatapan monster. Si tentara bayaran tidak bisa apa-apa. Selain menunggu hantaman itu, yang langsung terasa seperti rasa sakit tajam di bahunya. Serangan itu tidak membunuhnya, tapi malah membuatnya pingsan total karena trauma dan menyisakan lengan yang lemas. Betri terkekeh geli melihat pemandangan luar biasa ini. Sangat terhibur saat dia memastikan bahwa bocah itu memang benar-benar seorang prajurit gila. Semudah membalik telapak tangan. Pemenang ronde pertama langsung ditentukan, dan Adel mendapat afinitas baru untuk tombak. Otto kembali sadar untuk ronde berikutnya, tapi kondisi bahunya sama sekali tidak pantas untuk berduel. Apalagi setelah baru saja tertusuk tombak. Sialnya, dia sama sekali tidak punya pilihan lain selain mengikuti sinyal pembawa acara dan memacu kudanya lagi. Sekarang, pertarungan harus diselesaikan dengan menjatuhkan lawan dari kuda. Adel sudah bertekad melakukan hal itu. Tapi ekspresi super gila tiba-tiba mengambil alih. Wajahnya dan tubuhnya membentuk kuda-kuda duel yang sangat tidak wajar. Otto menurunkan lengannya dan membeku. Pasrah melihat ujung senjata melesat cepat ke arahnya. Anak buahnya langsung sadar apa yang akan terjadi dan berteriak keras, memohon padanya untuk menghindar dari tombak berputar itu. Sayangnya, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Betri memetikan jarinya, memaksa gelombang sihir besar menyapu keluar dari bagian tengah arena. Kalian sadar kan? Ini berarti apa? Waktu mendadak membeku bersama semua orang di sana. Momen tegang itu tiba-tiba berhenti total karena sihirnya. Semua orang terkena mantra, kecuali sang pembawa acara yang diam-diam melirik tajam ke arah penyihir itu. Beberapa saat kemudian, waktu kembali berjalan, dan kuda Adel tiba-tiba memberontak liar. Dia langsung menoleh ke belakang, merasakan jejak sihir tipis, dan sangat penasaran mencari sumbernya. Hal ini tidak butuh waktu lama, sampai matanya tertuju lurus pada si penyihir, yang sedang mengawasi setiap gerakannya lekat-lekat. Di sisi lain, para penonton malah kebingungan melihat kelakuan aneh kuda Adel. Tapi tunggu, ini adalah satu-satunya kesempatan emas Otto, dan dia jelas tidak akan menyia-nyiakannya. Gerakannya memang bikin Adel kaget, tapi refleks prajurit ini cukup cepat untuk menghindar tepat waktu. Meski serangannya meleset jauh, si bandit tahu dia masih punya satu kesempatan lagi. Tapi sebelum dia bertindak, pemuda itu bilang, dia punya ide gila. Lalu dengan wajah iblis, mendadak melompat dari kudanya, langsung ke kuda lawan. Tak ada satupun yang tahu harus bereaksi apa, karena ini belum pernah terjadi. Momen langka, di mana petarung malah menunggangi kuda musuhnya sendiri, dengan senyum jahat yang masih menempel jelas di wajahnya. Adel mencekik leher Otto dari belakang, benar-benar santai, meski berada di atas hewan yang berlari. Beberapa penonton protes,
apakah ini sesuai aturan duel. Tapi Bert cuma mengangguk diam dari tribun. Dengan ini, ronde kedua pasti akan dia menangkan tanpa perlawanan. Tapi mendadak, ledakan sihir tak asing kembali menyapu arena untuk kedua kalinya. Kuda itu meronta dan meringkik keras lagi. Dan Adele yakin ada sesuatu yang tidak beres. Rasa frustrasi mulai merayapi pikirannya. Dia menunduk, melompat turun dengan sangat elegan, dan membiarkan Otto jatuh menghantam tanah dengan suara debuman keras. Situasi terus memburuk dengan cepat, dan para bandit pasrah melihat kuda buas itu berlari ke arah kapten. Mereka yang tak berdaya, tapi mengejutkannya, Adele malah berdiri menghadang di antara mereka dan menyuruh kuda besar itu berhenti, tepat di jalurnya. Suara dan auranya sangat mendominasi. Sama sekali tidak memberi ruang untuk membantah. Berkat perintah tegas, Adele, dia menyelamatkan si pesaing malang dari ancaman. Terinjak. Injak. Ketakutan setengah mati, kuda itu langsung berputar arah dan lari kocar-kacir. Penonton dibuat takjub oleh keberanian heroik ini. Sementara, Betri cuma tersenyum puas dari kejauhan. Tapi, ingat Sang, prajurit muda kita masih belum selesai bereaksi. Dia mengambil tombaknya, lalu menancapkan ujungnya kuat-kuat ke tanah. Menatap si tentara bayaran yang kesusahan cuma untuk berdiri. Adele mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan memastikan kalau mereka akan lanjut ke ronde 3. Meski tidak menyangka bakal ada sportivitas seperti ini di arena, Otto meraih tangannya dan menerima tantangan itu dengan gagah berani. Ini murni duel membanggakan antar satria. Dan sekarang, saatnya memutuskan segalanya sekali untuk selamanya. Trik kotor Betri memang sudah ketahuan. Tapi mata tajam si pemuda malah bikin dia makin kegirangan. Penonton pun berterima kasih atas kesabaran mereka. Tapi gara-gara insiden kuda tadi, para petarung sepakat melanjutkan duel dengan berjalan kaki. Senjata apapun diizinkan. Dan tidak akan ada aturan konyol yang menahan mereka lagi. Sinyal, tanda dimulainya pertandingan dibunyikan dan langsung jadi adu mekanik super intens sejak detik pertama. Otto menyerang duluan, tapi langsung dihindari dengan sempurna. Di sisi lain, Adele sudah mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, layaknya iblis perang sungguhan. Serangannya sangat berat, dan setiap ayunan pedangnya terasa sangat mematikan. Tapi si bandit percaya dia masih punya satu kesempatan jika berhasil menghindari tebasan pertama. Serangan raksasa itu datang dari atas dan nyaris membelah kepala target hingga putus bagai balok kayu. Saat bilah menancap kuat di tanah, Otto menerjang maju demi kemenangan. Sialnya, ini adalah gerakan naif. Percayalah, sehabis ini kalian bakal kasihan melihat nasib Otto. Sini kumpul. Kita bakal saksiin pertarungan gila, ngelawan berserker suku serigala. Memutar senjatanya, Atil mengayunkan serangan balasan ke musuh yang melongo kaget. Nggak masuk akal banget. Lihat orang bisa mengayunkan senjata raksasa segampang itu. Musuhnya langsung sadar kalau orang ini monster sungguhan. Sang prajurit bersiap menghabisinya, membuat para tentara bayaran panik dan berteriak memanggil kapten mereka. Tapi suara lantang Otto menyuruh mereka diam. Hebatnya, pria ini masih sanggup berdiri tegak, meskipun dadanya terluka sangat parah. Kematian sudah di depan mata, tapi dia tetap nekat demi kebebasan mereka. Anak buahnya memohon agar dia berhenti, bahkan rela terjun ke medan perang, asalkan nyawa kaptennya selamat. Mereka ogah, biarin dia mati konyol di sana. Otto menggertakkan gigi, mendengar tangisan itu. Walau tangan dirantai dan diikat kuat, mereka masih berani omong besar. Dia juga mau begitu. Tapi jari-jarinya terlalu lemas buat memegang pedang. Atel menurunkan kapaknya dan melirik santai ke arah sang pembawa acara. Begitu dapat sinyal, pembawa acara menyatakan, Otto tidak bisa lanjut bertarung. Bendera putih dikibarkan, dan pejuang suku serigala itu resmi dinyatakan sebagai pemenang duel gila ini. Lawannya masih berusaha berdiri, tapi malah oleng dan nyaris ambruk. Sambil tersenyum bangga, Adele menangkap tubuhnya. Kini, dia bukan lagi sekadar karakter figuran,
melainkan prajurit terhormat yang pantang menyerah. Pasukannya bersorak heboh. Bert tersenyum puas melihatnya. Sementara seluruh penonton mengamuk girang merayakan pertarungan super epik barusan. Untungnya, Betri juga pergi dengan rasa penasaran yang makin memuncak. Saat matahari terbenam, para petarung dan kawan-kawan, mereka akhirnya bisa beristirahat dari hari yang panjang. Sesuai kesepakatan, pasukan kiri resmi bergabung dengan kubu Bert. Beberapa malam kemudian, mereka bersulang heboh merayakan awal baru dengan mabuk-mabukan. Otto, yang mulai pulih, memimpin pesta, bahkan santai memakai dompet AL buat bayar semuanya, dan menyuruh pelayan terus membawakan makanan. Suasana hati mereka benar-benar membaik. Cukup mengejutkan buat pria yang nyaris mati di arena. Mereka melarang kaptennya minum alkohol supaya lukanya cepat sembuh. Otto langsung merengek, seperti anak kecil, mengeluh belum minum setetes pun sejak ditangkap. 2 minggu berlalu sejak pertarungan itu, dan kondisinya jauh lebih baik. Tiba-tiba, pemilik kedai menyapa Atel, basa-basi soal keterlibatannya di perang dan yakin dia bakal sukses besar. Sang barbarian kaget dan bertanya, dari mana dia tahu? Katanya sih, dari gosip tentara bayaran. Tiba-tiba, dia menyuruhnya diam di tempat. Pria itu panik dan bingung. Ada apa sebenarnya? Dengan tajam, Adele bilang, kalau dia bukan si pemilik kedai yang asli, dia sama sekali tak berbau. Mirip boneka, aneh rasanya. Koki tak punya bau makanan. Saat ditanya siapa dia, ekspresi pria itu berubah drastis. Hawa di sekitar mereka langsung mencekam, pertarungan jelas bakal pecah. Sekali lagi, Atel mendesak identitas si penyusup. Pria itu melepas penyamarannya dan memuji karena menyadari perbedaan itu, tapi tahu identitas aslinya pun percuma. Jadi, pria itu tetap memakai topeng. Tidak perlu perkenalan buat orang yang bakal segera dikirim ke alam baka. Nah, perhatikan, baik bagian ini, sebelum menyerang, dia melempar pisau ke arah lampu gantung. Seluruh ruangan langsung gelap gulita, membuat Otto panik seketika. Wajar saja panik, disuruh melawan pembunuh bayaran dalam kondisi buta. Meski ketakutan, insting tempurnya memberitahu bahwa maut sedang melesat cepat ke arahnya. Atel langsung menariknya tepat waktu. Demi menghindari tebasan, mematikan itu. Otto disuruh sembunyi di pojokan dan tutup mulut. Melihat gaya dan keahlian menyamarnya, sang kreator langsung tahu siapa dia. Bikin si pembunuh kaget. Dari postur dan kekuatannya, dia pasti Rashid, si peringkat 2. Senyum licik muncul di wajah sang pemuda. Sementara itu, musuhnya berteleportasi dan muncul di belakangnya sambil menodongkan pedang. Bertanya, dari mana dia tahu? Kalau jujur, dia mungkin mati tanpa rasa sakit. Atau malah disiksa perlahan. Tapi ancaman itu ambiar. Saat dia mematahkan pedangnya pakai tangan kosong, dia mengejek apa yang bisa dilakukan cuma dengan gagang. Rashid langsung mundur karena insting. Dia melongo melihat pedangnya patah segampang itu. Saat dia lengah, gara-gara syok, targetnya langsung mengayunkan senjata tanpa ampun ke arah tubuhnya. Serangan itu mengenai topeng kayu, membelah wajah si pembunuh. Dia terhuyung, menahan sakit. Terbongkar. Lelaki tua itu menuntut penjelasan bagaimana gerakannya. Bisa terbaca di kegelapan. Atel menunjuk bau marijuana yang tak bisa disangkal si pembunuh. Meski samar, baunya menyelimuti senjata tersembunyi itu dan membongkar posisinya. Tetap saja gila bisa membaca gerakan cuma dari bau. Terkena racun pedangnya sendiri, Rashid jatuh berlutut dan menerima kekalahan. Tidak mau diinterogasi, dia bersiap menusuk lehernya sendiri. Atel buru-buru berteriak, mengingatkan kalau seseorang bernama Casep menunggunya pulang. Pria tua itu kaget bukan main, langsung membeku sebelum bertanya, bagaimana targetnya? Tahu nama anaknya? Dengan senyum sok misterius, sang kreator menolak menjawab. Anak kesayangannya itu adalah pembunuh elit yang kelak menjadi sekutu terkuat, Charles. Demi menjaga alur cerita asli, dia ogah menyentuh Casep. Tapi menyebut namanya adalah ancaman paling mematikan
buat orang tua manapun. Adel memberikan satu syarat. Demi anaknya, Rashid harus rela menjadi anjing peliharaannya. Pasti kalian ikutan syok kan dengar ini? Si kakek cuma bisa cengok, berlutut sambil disuruh mematuhi semua perintah majikan barunya. Dia setuju sambil bersujud, membentuk kontrak mutlak dengan prajurit suku itu, dan akan dihubungi lagi. Nanti, pembunuh elit ini menganggap serius perintahnya dan mulai menggonggong Adel sampai malu sendiri. Menyuruhnya tak usah berlebihan, jadi anjing sungguhan. Di sisi lain, si Otto masih saja teriak ketakutan karena gelap gulita. Sementara itu, Betri yang mengintip dari jauh merasa sangat kebingungan melihat kelakuan aneh mereka. Adegan kocak ini membuatnya mikir, jangan-jangan ini semacam ritual pemujaan dewa. Tapi ya sudahlah. Dia malah senang karena punya sekutu baru di genggamannya. Singkat cerita, musim semi berakhir hangat dan bunga bermekaran. Pasukan kiri terpaksa ikut latihan rutin Adel walau porsinya dikurangi. Hingga saat matahari musim panas memanggang benua itu, para prajurit mengamuk liar dan api membakar segalanya. Perang dimulai. Tentara bayaran Singa Emas maju menyerbu dengan Charles sebagai pemimpin. Pasukan musuh berdiri kokoh, mengibarkan bendera tinggi di tengah pertempuran. Mereka saling serang, bertekad membunuh tanpa sisa belas kasihan. Tidak ada pihak yang mau mundur, bertarung demi tujuannya. Sayangnya, nasib buruk menimpa pemimpin pasukan Aquitania yang kepalanya tertebas. Para kesatria histeris tak berdaya melihat komandan mereka mati secepat itu. Tapi, mereka tak sempat berduka, karena kapak melayang mengerikan menebas semua yang menghalangi, lalu kembali ke pemiliknya yang berlari. Mereka ketakutan, menebak kekuatan raksasa apa yang datang menyerbu dari depan. Tak lama, terlihat jelas ada satu orang, nekat menerjang maju sendirian, terlihat sangat garang. Padahal aslinya Atel lagi panik setengah mati, gara-gara kudanya ngamuk tak terkendali. Situasi konyol ini sukses bikin musuh ketakutan, tanpa ada yang berani tertawa. Prajurit berjatuhan cuma karena menghalangi jalannya. Kepala melayang bergelimpangan di mana-mana. Nah, sampai sini aja ya kita bahas kekacauan ini. Seru kan? Niat awalnya sih tak mau mencolok. Tapi, mari kita tonton aksi gila ini. Adel menebas musuhnya tanpa ampun. Di sisi lain, pasukan Aquatane malah ketakutan melihat sosok iblis. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Tapi tentu saja, Adel tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia mengambil beberapa senjata dari kuda tunggangannya, lalu bersiap, menarik lengannya ke belakang dengan kekuatan penuh yang dia bisa. Mengaktifkan skill lemparan tombak, dia melempar senjatanya sambil berteriak ganas. Lusinan senjata melesat terbang, dan boom, langsung menumbangkan banyak musuh sekaligus. Beberapa satria bahkan tumbang dengan satu tebasan tajam, sementara yang apes terkena hantaman berkali-kali. Singkat kata, Adel benar-benar mendominasi seluruh medan pertempuran gila ini, sambil terus memamerkan senyum lebar di wajahnya. Dia seolah sedang asyik latihan menembak sasaran sendirian, bahkan meninggalkan anak buahnya jauh di belakang. Kelompok kiri yang baru tiba pun kaget melihat bos mereka sudah mulai membantai pasukan musuh. Tiba-tiba, musuh mengenali sang pedang iblis Otto dan sadar bahwa eksekutor Adel pasti yang memimpin pasukan ini. Kelompok tentara bayaran kiri maju dengan sangat cepat di bawah komando dan pelatihannya. Kini, setiap anggota menjalankan peran mereka masing-masing secara mandiri. Semua ini dilakukan demi persiapan matang untuk pertempuran mematikan melawan satu orang penting. Di dalam katedral, sebuah upacara penobatan pendeta sedang berlangsung, dan Charles resmi diangkat sebagai salah satu petinggi. Tugas utamanya adalah menjaga kebenaran dan menjadi pelindung bagi orang-orang yang berdoa dan bekerja di bawah bimbingan dewa. Seperti biasa,
Para wanita langsung terpikat melihat wajah tampannya. Apalagi mata birunya yang mempesona. Meski usianya baru 16 tahun, beberapa pria tua hanya bisa menatap sinis dari jauh. Iri hati lalu mengejek satria baru itu. Sang baron bangsawan meremehkannya, bilang Charles cuma dijadikan tameng. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan besar menepuk pundak pria tua itu. Di belakangnya, seorang pria raksasa menegurnya karena berani bicara buruk dari belakang. Parahnya lagi, yang dia hina adalah Charles, orang yang sangat dihormati. Di sana, bangsawan bermulut kotor itu tidak terima dan menyebutnya tidak sopan karena bicara pada baron. Seperti itu. Tiba-tiba seseorang datang, meminta maaf atas kelakuan kasar rekannya tadi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pippin, wakil kapten dari kelompok tentara bayaran Gold Lion. Sang baron meremehkan perkenalan orang biasa dan heran dari mana dia tahu namanya. Pemuda itu tetap perhatikan bagian ini karena ketegangannya mulai naik. Pippin tersenyum santai, bilang sudah wajar. Mereka tahu nama 500 tamu lebih. Benar-benar gila kan? Ingatannya mengira itu cuma omong kosong. Baron itu terus merendahkan kasta rakyat jelata mereka. Pippin masih meminta maaf dan membungkuk sopan untuk meredakan suasana. Sayangnya, si baron tua itu belum puas dan malah mulai menghina garis keturunan rendah mereka. Senyum di wajah wakil kapten langsung lenyap. Dan dengan tegas, dia bilang, hanya memperingatkannya agar tidak merendahkan Charles. Menghina seorang satria tanpa alasan kuat adalah tindakan ilegal yang tidak bisa dihindari, bahkan oleh baron sekalipun. Aura mengerikan pemuda itu membuatnya gemetar ketakutan. Tapi dia gengsi dan malah mengusir mereka pergi. Seketika, malam harinya, beberapa serangga bercahaya berkumpul di sekitar Pippin. Bahkan, hinggap santai di tubuhnya. Serangga ini bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa yang tidak masuk akal bagi manusia biasa. Upacaranya selesai dengan lancar, dan besok mereka akan langsung berangkat menuju medan perang. Saat ditanya apakah ada masalah, dia bilang pada Charles, kalau dia cuma sedang banyak pikiran. Masih kesal, satria baru itu menyuruhnya membiarkan saja si bodoh tadi bicara sesukanya. Lagi pula, dia akan segera menguasai negara ini. Dan tidak sudi temannya dihina. Layaknya sahabat lama, mereka saling berjanji. Pippin kemudian membagikan info tentang petarung super kuat dari negara musuh mereka. Rumornya, kekuatan orang ini benar-benar gila dan setara dengan Charles sendiri. Kabar ini sangat menarik, dan Charles jadi tidak sabar ingin menghajarnya langsung di medan perang. Di sisi lain, Otto bertanya, apakah Adele bisa memantau arena dari langit? Pertanyaan ini membuat pemuda itu kebingungan. Sang bandit pun menjelaskan bagaimana Adele bisa tahu persis letak camp dan kekuatan musuh. Kalau bukan Adele yang melakukannya, pasti langit sedang berpihak pada mereka. Karena suatu alasan magis, terlihat religius, Otto mengingatkan bahwa dia dulunya satria loh. Padahal kenyataannya, dewa sama sekali tidak campur tangan di sini. Adele sebenarnya bisa membaca alur pertempuran, tapi dia bertindak agar tidak merusak jalan cerita aslinya. Hanya ini cara agar Charles bisa menemukan kerajaan peri. Namun tiba-tiba saja, sekeliling mereka mendadak berubah menjadi segelap. Kalian pasti kaget kan? Malam mendadak turun, seperti pertanda sial. Tapi faktanya, ini adalah gerhana, yang bahkan tidak ada di naskah asli. Si pencipta dunia merasakan kehadiran di belakangnya. Adele menoleh dan mendapati Rashid yang melaporkan bahwa Gold Lion akan membelah pasukan dan menyerang dalam 5 hari. Artinya, Charles akhirnya mulai bergerak. Adele pun langsung memuji mantan pembunuh bayaran yang beralih jadi pengintai ini. Pasukan Gasconian seharusnya ikut berperang dengan Bla, tapi karena pamannya kalah, kekuatan militer mereka jadi lemah. Mereka dibantai habis-habisan, layaknya ladang gandum yang dipanen. Kalau ini terus terjadi, Aquatane akan menang telak sebelum Charles menemukan kerajaan peri. Untuk mencegah kekacauan plot ini,
Adele memanggil Otto. Dia tidak bisa membiarkan sejarah dunia buatannya semakin hancur. Dengan ekspresi gilanya yang khas, dia bilang, mereka akan menyerang kelompok Gold Lion. Berita ini membuat sang ketua bandit berteriak kaget dan hampir tidak percaya. Keputusan ini benar-benar konyol dan murni cari mati. Target mereka dikabarkan punya lebih dari 100 anggota. Terlebih lagi, pemimpin mereka adalah monster berbahaya yang konon punya kekuatan setara dengan Adele. Karena pemuda itu sangat keras kepala, Otto cuma bisa mengutuk sumpah mereka. Rasa frustrasi menyelimuti dirinya, tapi dia tidak punya pilihan selain ikut. Meski begitu, persiapan berangkat setidaknya butuh 10 hari. Dan masih banyak urusan lain. Walau Otto beralasan butuh latihan tambahan, bosnya tetap ngotot ingin berangkat sekarang juga. Lagi-lagi, ini adalah ide konyol yang mengancam nyawa. Sambil menyeringai, Adele bilang, dia, Otto, dan 3 mantan satria akan berangkat detik ini juga. 5 hari kemudian, di garis depan selatan, ribuan mayat berserakan di jalur pembantaian. Para prajurit berdiri kaku ketakutan karena tidak mendapat info apa-apa soal musuh di depan mereka. Ternyata, suku Black Wolf datang membantu pasukan Gasconian. Kehadiran musuh baru yang tiba-tiba ini membuat prajurit kaget dan malah jadi sasaran empuk para ksatria barbar. Orang-orang ganas itu mengayunkan, menebas, dan menusuk tanpa ampun. Mencabut nyawa petarung terlatih dalam sekejap mata. Kemudian, di tenda utama Camp Gold Lion, Charles memberitahu rekan-rekannya soal suku Black Wolf yang ikut campur. Ini adalah kabar buruk. Mengingat betapa mengerikannya kekuatan tempur mereka. Dengan begini, musuh meluaskan pengaruh dengan sangat brutal. Tapi di satu sisi, ini juga menjadi peluang emas untuk meraih prestasi militer tinggi. Termotivasi hal ini, dia segera mengubah rute unit yang dipimpinnya. Komandan dan anak buahnya langsung memberi hormat untuk mengonfirmasi perintah itu. Tidak lama kemudian, unit pertama bersiap berangkat. Jadi, dia menyerahkan unit kedua pada Pippen yang juga siap bergerak. Charles menatap wakilnya untuk terakhir kalinya dan menyuruhnya untuk tetap hidup. Peringatan konyol ini membuat sang wakil menyipitkan mata. Lagi pula, tidak perlu mengkhawatirkan orang sekuat dirinya kan? Begitu juga dengan Ruak yang hadir sebagai bala bantuan. Sang dewa perang sudah siap mencetak sejarah dan mengangkat derajat negaranya. Menaruh kepercayaan penuh padanya, seluruh pasukan tersenyum mantap. Dengan begitu, mereka pun berpisah untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Pippen juga bersiap pergi dengan niat membawa pulang setumpuk kepala komandan musuh. Saat dia dan anggotanya berbalik, terdengar suara ribut dari arah hutan gelap. Dan disinilah bagian paling epiknya. Adele mendadak lompat dari kegelapan, menyerbu Cam, dan mengayunkan kapaknya, layaknya orang gila. Dia sangat puas menemukan mangsanya. Senjatanya bergerak super cepat, mengayun tepat ke arah Pippen, yang masih syok dengan situasi ini. Serangan brutal itu melukai sang wakil. 5 hari lalu, gerhana memang datang layaknya pertanda buruk. Meski sudah patuh pada, mari kita mulai. Kalian dan aku akan melihat kegilaan ini. Otto protes keras, karena disuruh menyerang markas Gold Lion, cuma bawa 5 orang. Tapi melemahkan militer lawan adalah satu-satunya jalan. Peluang ini cuma bisa diambil saat Charles pergi dari markas. Di sana, Pippen menjerit kesakitan. Sama sekali kaget diserang mendadak begini. Sambil tersenyum meremehkan, Adele menyuruhnya diam dan bersikap manis. Anggota lain bereaksi super cepat, langsung mengepungnya untuk balas dendam. Sementara itu, Otto dan teman-temannya masih sembunyi di semak-semak. Ada yang mau bantu, tapi bos bilang mereka harus diam di tempat agar rencananya berhasil. Taktik lucunya begini. Mereka cuma perlu nongkrong dan menonton sang bos membantai seluruh pasukan musuh sendirian. Adele menghela napas. Awalnya dia cuma mau menghajar Pippen, lalu kabur. Tapi, ya sudah,
Dia terpaksa unjuk kekuatan karena mereka tidak mau diajak kerjasama. Kelompok bayaran itu nekat maju, dan dia menyambut mereka dengan senjata di tangannya. Kapaknya dilempar dalam mode kemarahan berserker, membelah tubuh-tubuh mereka dengan gampang, seperti memotong mentega. Gagal belajar dari adegan horor itu, yang lain malah ikut lompat, merasa masih punya peluang lawan orang tanpa senjata. Tentu saja, serangan keroyokan mereka meleset. Targetnya sudah melayang santai di atas mereka. Dengan tangan berlapis energi besar, dia menghantam tanah sekuat tenaga, mencabut lapisan bumi itu sendiri, dan bikin seluruh hutan gempa. Meski gemetar melihat monster itu, Otto bilang, ini semua sesuai rencananya. Markasnya hancur lebur, terbakar, dan porak-poranda gara-gara satu orang gila. Prajurit Kroco langsung tewas, sementara Pippen dan Ruak matian bertahan hidup dari nasib yang sama. Misi utama sang komandan berbadan besar ini cuma satu, melindungi sang wakil. Demi menepati janjinya pada Charles, sang wakil komandan syok, sekaligus ketakutan setengah mati. Tapi dia rela mati demi misi ini. Pasukan ini adalah keluarga, tempatnya berbagi waktu hangat yang sangat tak tergantikan baginya. Terlebih lagi, keluarga harus dilindungi apapun risikonya. Dengan tekad bulat itu, Ruak memompa energi ke seluruh tubuhnya dan merobek tameng baja jadi dua. Pokoknya, dia siap jadi tameng pelindung antara keluarganya dan musuh. Adele cukup terkesan melihat aksi teatrikal ini. Dia mengonfirmasi kalau orang ini mulai pantas menyandang gelar jelek yang brutal sebagai tukang jagal. Sambil menggenggam pedangnya erat, Ruak memperkenalkan diri sebagai kapten unit penyerang dan berteriak mau mengalahkannya. Bos kita cuma membalas dengan senyuman iblis di wajahnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Adele memancingnya maju dengan teriakan perang yang menggema. Tombak sang kapten cuma menebas angin kosong, menyadarkannya soal kecepatan musuh. Sang pejuang berserker ternyata sudah melayang di udara, mengangkat kapaknya untuk serangan maut. Sekali ayun saja, dia membelah tubuh musuhnya tanpa ampun. Tepat di tengah, Pippen menjerit histeris melihat adegan horor itu. Panik karena terpaksa melihat rekannya tumbang dengan dada terbelah parah. Adele kelihatan sangat puas dengan hasil karyanya, dan baru saja siap pulang ke markas mereka. Melihat itu, sang wakil kapten gemetar ketakutan. Dia sadar orang ini benar-benar tukang jagal sejati. Kekuatannya setara dengan Charlotte. Dia langsung meralatnya dan terpaksa mengakui kalau musuh ini lebih kuat dari bos mereka. Intinya, pria di depannya bakal jadi ancaman raksasa buat kelompok mereka. Tiba-tiba, Adele merasakan keanehan. Sebelum dia sempat bereaksi, Pippen sudah bergerak dan mengangkat tangannya, memanggil dinding perisai pertahanan. Entah kenapa, sisa anggota tentara bayaran itu bangkit semua dan berlari cepat untuk menjawab panggilan itu. Otto langsung tutup telinga memegang kepalanya, jelas-jelas pusing. Sementara itu, Adele sudah tahu kemampuan pria yang bisa menggerakkan 100 prajurit cuma lewat satu perintah. Memaksa semangat mereka bangkit drastis, walau baru saja mental down. Diberi buff oleh wakil kapten, para prajurit langsung pasang badan dan pemanah, menyiapkan busur mereka. Dengan teriakan lantang, Pippen menyuruh mereka menembak. Pertahanan barikade terbentuk dalam hitungan detik. Dan formasi rapi itu bikin Otto ketar-ketir. Tapi, Adele tidak peduli sama taktik formasi klasik ini. Sebuah strategi, di mana pasukan menumpuk tameng agar bergerak serentak. Sekarang, mereka kelihatan seperti tembok, mustahil ditembus, yang dipenuhi barisan tombak. Taktik simpel ini bikin mereka bisa bertahan sekaligus menyerang. Jadi jurus terkuat melawan musuh yang bergerombol berantakan. Barisan prajurit itu berani menantang Adele lagi, seolah lupa baru saja dibantai. Otto, yang mulai panik parah, menyuruh timnya mengangkat tameng juga. Sang kreator mengaktifkan skill deteksi taktik miliknya. Dia langsung memperingatkan soal hujan anak panah yang siap mendarat dari langit. Benar saja, para pemanah mengintip dari celah tameng dan melepaskan tembakan tinggi ke udara. Panahnya tidak meluncur lurus, tapi jatuh dari atas
seperti hujan badai, dengan momentum super mematikan. Melihat seberapa padat panah itu, rasanya nyawa mereka sudah tamat. Satu benturan saja, bikin ledakan besar. Gabungan semuanya, menerangi markas yang gelap itu. Untungnya, kalian pasti mikir mereka bakal mati kan? Sama, tapi Adele berhasil menyelamatkan timnya tepat waktu. Bahkan, menggendong mereka. Mundur adalah pilihan logis. Tapi badai panah menolak keras. Dia menyuruh pasukannya turun, tapi mereka malah merengek takut ditinggal. Benar-benar pengecut. Adele meyakinkan kalau dia tidak mungkin setega itu. Sebaliknya, dia mau menghentikan musuh sendirian. Kembali ke markas. Pippen masih asyik menyuruh prajuritnya menembak terus tanpa ampun. Hujan panah itu pun berubah jadi badai maut tiada akhir. Adele langsung melompat, membelah langit, menyambut mereka, tanpa rasa takut sedikitpun. Beda jauh sama anak buahnya, yang ketakutan setengah mati. Dipenuhi kemarahan berserker, dia menggenggam kapaknya, siap menebas semua proyektil itu. Tapi, anehnya, sang barbar malah kalem dan mengecilkan postur tubuhnya. Meluncur lolos tanpa lecet sedikitpun. Gelombang panah terus datang. Dan kali ini, dia menghindari semuanya dengan gerakan sempurna. Tidak pakai senjata satupun buat menangkis. Jaraknya makin dekat. Dan dia memanfaatkan celah untuk lari ke arah pertahanan musuh. Pippen melongo, syok, melihat dia menghindari ratusan panah. Dan masih terus maju. Di titik ini, mereka mulai mikir, sebenarnya makhluk gila. Apa yang sedang mereka lawan? Makin parah lagi. Penampilannya makin mirip iblis setiap detiknya. Dan tawa gilanya bikin dia persis barbar maniak perang. Menancapkan kakinya kuat ke tanah. Dia memutar badan dan melempar kapaknya ke udara. Senjata itu meluncur lurus ke arah tembok baja musuh. Bilah berputar itu terbang ganas, merobek tameng tebal dan memotong busur para pemanah seketika. Semua orang di sana cuma bisa syok dengan mulut terbuka lebar melihatnya. Tugas selesai. Kapak itu balik lagi layaknya bumerang, menjawab panggilan Adele, dan mendarat mulus di tangannya. Pippen benar-benar tidak percaya. Formasi yang mereka latih bertahun-tahun, sampai berdarah-darah, dan penuh strategi hancur lebur gara-gara lemparan satu kapak. Tanpa pertahanan, mereka murni jadi mangsa empuk buat monster di depan mereka. Sang wakil kapten teringat Charles, sosok yang dia janjikan akan disambut saat pulang. Karena janji itu mustahil ditepati, dia minta maaf dan pasrah, berlutut. Adele mengangkat pedangnya. Masih terbakar aura berserker brutal. Dan Pippen cuma bisa menutup mata, menunggu maut. Tiba-tiba, si pejuang barbar malah kalem. Bilang pertarungan ini lumayan seru, lalu berbalik pergi, tanpa membunuh siapapun lagi. Sang wakil cuma bisa mengumpat dan berteriak frustrasi, menanggung kekalahan yang super memalukan. Sementara itu, Adele dan pasukannya santai, berkuda, pulang. Sementara Otto curhat betapa mereka nyaris mati tadi. Si mantan satria menyuruh bosnya jangan pernah ninggalin mereka lagi. Tapi si pejuang tangguh malah bilang bakal melatih mereka dari nol. Tiba-tiba, obrolan mereka terpotong oleh panggilan gagak yang terbang mendekat dari atas. Dia menjulurkan tangan menyambut burung itu dan mengecek pesan dari Rashid. Entah kenapa, raut wajah Adele langsung berubah pucat pasi, penuh horor. Tanpa babi bu atau penjelasan, dia putar balik kudanya dan ngebut ke arah berlawanan. Malam makin larut. Di sebuah suku familiar, Charles sedang berhadapan dengan pejuang berbahaya. Menurut laporan Rashid, Charles dan unitnya menuju Black Wolf untuk membantai Manzu. Adele bahkan tak tahu alasannya. Penasaran apa yang terjadi? Kalian dan aku wajib tonton kelanjutan gila ini. Ayo kumpul semuanya. Kita akan melihat MC kita masuk ke medan perang yang bahkan tidak ada di cerita aslinya. Teringat ayahnya yang seharusnya hidup tenang. Dia langsung memacu kudanya secepat kilat, bertekad menyelamatkan keluarganya. Masa bodoh dengan hal lain. Dia cuma berharap sang kepala suku bisa bertahan. Pemuda ini berkuda segila mungkin,
berdoa agar tidak terlambat. Sementara itu, di perkemahan suku serigala hitam, terdengar jeritan memilukan diiringi tebasan pedang. Berdiri dengan kejam, Charles menatap tajam, memaksa seorang warga yang gemetar, ketakutan, untuk segera memberikan jawaban. Dia mencari satria barbar pengguna kapak raksasa. Pria itu bersumpah, tidak tahu apa-apa, sambil mencengkeram pedangnya yang berlumuran darah dengan emosi. Sang satria bilang, itu sangat disayangkan. Padahal, mereka mengemis minta ampun. Dia sama sekali tidak peduli dengan omongan kosong itu. Orang barbar adalah musuh, mematikan Akitain. Pasukan lainnya langsung mengaum setuju. Wajar saja, mereka ini baru saja disergap telak. Dan banyak rekan mereka dibantai habis oleh prajurit berkapak itu. Mereka haus dendam dan tidak akan menyisakan satu nyawa pun. Sebelum dia menebas lagi, sebuah suara berat menyuruhnya berhenti, menoleh ke arah suara. Charles mengira dia sudah menemukan buruannya. Manzu melangkah maju, membawa kapak besarnya seperti biasa, dan sudah sangat siap untuk melindungi sukunya sebagai kepala suku. Dia adalah petarung legendaris, sang dewa perang yang tak tertandingi. Tapi, satria ini sudah siap. Dia sangat tahu kalau serangan fisik selalu punya celah besar. Jika dia memanfaatkan kelemahan itu, kemenangan pasti di tangan. Sekarang perhatikan baik-baik. Charles langsung syok berat. Tiba-tiba saja, musuhnya sudah berada dalam jarak serang yang sangat dekat. Saat tebasan mematikan itu melayang, dia secara insting berhasil menangkis menggunakan pedangnya. Manzu mengejeknya karena menahan dengan sisi datar pedang. Bukti nyata kalau dia masih sangat amatir. Dengan kecepatan gila, dewa perang itu sudah menarik tinjunya, dan dalam sekejap mata, menghantamkannya telak ke tubuh sang satria terkuat. Armornya hancur, layaknya kaleng rongsokan. Dihantam kekuatan murni sang kepala suku. Dia terpental jauh, dan musuhnya sudah kembali bersiap menyerang, bahkan sebelum dia bisa berdiri tegak. Kali ini, Manzu memujinya. Cukup kagum, karena dia sanggup menahan serangannya 2 kali. Tapi, ada satu masalah besar. Sang kepala suku melesat lagi, tapi Charles menghadapinya dengan jauh lebih tenang. Lawannya seolah ingin pamer perbedaan jam terbang mereka. Walaupun pedangnya terlihat bergerak lambat, serangan satria itu mengenai Manzu lebih dulu. Dan tiba-tiba, ada luka robek raksasa di dadanya. Entah kenapa, dia mendadak tersungkur, dan luka-luka baru terus saja bermunculan di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Charles sangat menikmati momen ini. Bergumam, kalau sensasi itu datang lagi. Pedangnya bergetar penuh tenaga, mengangkatnya tinggi-tinggi. Satria ini terus naik level, menjadi makin brutal. Setiap detik, dia bertarung. Manzu bangkit, tapi tidak asal menerjang kali ini. Sekarang, dia jauh lebih waspada. Sungguh menarik sekaligus sial baginya, karena musuhnya ini tiba-tiba saja makin gila dan cepat. Menantikan pertarungan berdarah ini, dia bergerak lagi. Charles kembali dibuat melongo dengan kecepatannya. Tapi kali ini tidak kena. Meski begitu, ayunan maut dari lawannya terus mengejarnya. Meski dia sudah menghindar, membuktikan dengan jelas bagaimana sang kepala suku mendapat gelar mengerikannya. Untuk sekarang, dia cuma bisa terus menghindar. Sementara Manzu makin dibuat kagum oleh kemampuannya. Layaknya anak kecil menemukan mainan baru. Si barbar ini mencoba berbagai jurus maut. Satu tebasan menghantam Charles 3 kali berturut-turut dan menguburnya hidup-hidup ke dalam tanah sampai membentuk kawah raksasa. Lawannya cuma santai menunggunya bangkit. Satu-satunya orang yang bisa mengimbanginya selain satria itu hanyalah Atel. Sudah sangat lama sejak momen itu terjadi. Dan petarung tua ini mulai agak kehabisan napas. Tapi jujur saja, kalian pasti sepakat kalau pertarungan ini belum usai. Manzu sampai bengong, karena satria itu terlihat tidak lecet sedikit pun. Dia sama sekali tidak paham bagaimana bisa. Tapi semua serangannya seperti ditangkis habis-habisan. Sekarang giliran Charles yang ngamuk, diperkuat oleh level up yang gila-gilaan. Kecepatannya kini setara
atau bahkan melampaui sang dewa perang. Begitu juga dengan kekuatannya, digabung dengan ilmu pedangnya yang sudah level dewa. Tebasan berikutnya langsung mengoyak telak dada Manzu yang keras. Sang kepala suku tumbang. Tapi Charles masih belum mendapatkan informasi yang dia cari. Dia memaksa dikasih tahu lokasi pria yang membantai pasukannya. Bikin emosi, pria tua itu malah tertawa lepas, mengabaikan luka parahnya, memecah kebingungan sang satria. Dia menyuruhnya melihat ke belakang. Di sana aura mematikan, melangkah maju. Bilang, kalau dia datang tepat waktu. Atel menatap dengan amarah seorang berserker, menyuruh Charles menjauh dari ayahnya. Satria yang kebetulan sama-sama lagi darah tinggi ini mencoba memastikan identitasnya lebih dulu. Sayangnya, pemuda kita tidak sudi basa-basi saat ayahnya terancam. Tanpa ragu dan rasa takut, rivalnya menyambut serangan itu. Dua senjata beradu, dan suara gesekan logam memekakan telinga. Benturan epik mereka meratakan tanah, seolah-olah kekuatan mereka saling mengaum liar di bawah langit malam. Atel tidak langsung menang seperti biasanya, karena musuhnya sudah naik level. Gila-gilaan dari melawan Manzu. Tiba-tiba saja kepalanya berdenyut tak terkendali, lalu sebuah suara yang sangat familiar berbunyi. Sistemnya mendadak mendeteksi error otoritas kedua. Dan sampai di sini dulu. Percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan kekuatan gila apa yang akan didapatkan MC kita setelah ini.